Bismillah, Alhamdulillah. Ramadan Mubarak. Ramadan yang diberkati. Ramadan yang membahagiakan untuk kita semua. Apa yang dikatakan ruh sebelum turun ke dunia? Sebelum ruh turun ke dunia, kau pernah menangis di hadapan Allah di alam gaib sebelum jasadmu terbentuk, sebelum namamu diberikan, sebelum ruh punya ibu atau ayah. Engkau adalah ruh murni, lembut, dan hanya mengenal satu suara, yaitu suara Tuhanmu, Allah Rabbul Ijati. Allah berfirman kepada ruh itu, kepada dirimu, wahai ruh, saatnya engkau turun ke dunia. Ruh itu menangis, ya Rob, dunia itu asing, penuh tangis dan kesedihan, pertikaian serta ujian. Biarkan aku tetap di sisimu, ya Allah, ya Rob. Lalu Allah pun menjawab dengan Rahman Rahimnya, dengan kasih sayangnya, wahai ruh, engkau akan aku titipkan dalam rahim seorang ibu yang telah aku pilih untukmu. Di sana engkau akan tumbuh, menangis, dan belajar untuk mencintai aku kembali. Ruh itu pun bertanya lirih, ya Rob, ya Allah, tapi apakah engkau akan bersamaku di sana? Allah pun menjawab, aku lebih dekat dari urat lehermu. Jika engkau rindu, sujudlah. Jika engkau takut, panggil namaku. Aku akan selalu ada, meski dunia membuatmu lupa. Kemudian ruh itu berkata pelan, jika suatu hari aku terjatuh, jika suatu hari aku terluka, jika suatu hari aku melupakanmu, akankah engkau tetap mencintaiku? Dan Allah pun berfirman, cintaku tidak tergantung ingatanmu. Aku mencintaimu bahkan saat engkau menjauh dariku. Ruh itu pun diam, menangis, lalu turun ke rahim ibunya, dan kelak lahir sebagai dirimu. Yang hari ini mendengar kisah ruh dan mulai mengingat, coba simak dalam Al-Quran surat ini nih. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172, dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur untuk menikmati bulan Ramadan ini. Allah pun memanggil, mengingatkan kita kembali dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini jelas Allah memanggil hanya orang-orang beriman, bukan ya ayuhan nas, wahai manusia, bukan ya Bani Adam, tetapi hanya sedikit, hanya orang-orang yang beriman yang dipanggil.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya jelas intinya di sini agar kita dimasukkan ke dalam orang yang bertakwa. Jika kita saum atau puasa menahan lapar, haus, serta yang lainnya di siang hari karena Allah, tapi kenapa saat berbuka dan malamnya kita malah kenyang karena nafsu? Apa yang sebenarnya kita puasakan? Pada hakikatnya saum atau puasa itu inti puasa pencerahan ke dalam batin kita. Nilai puasa adalah akhlak-akhlak kita. Tujuan puasa jadi hamba Allah yang bertakwa. Dan hasil akhirnya penyucian jiwa-jiwa kita.